Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian surah Al-Baqarah, ya kita waktu 112 sebenarnya menjemput ke belakang kembali, ada ayat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ini diambil beberapa ayat yang ada sama di belakangnya, ada 6 ayat ya. Yes. Pertama kita temukan di dalam ayat 38. Nah, itu waktu nenek moyang kita turun ke bumi atau keluar dari taman surga. Jadi ada diingatkan taman tabi'ah hudaya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian ditemukan di ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin sampai ke belakang. Man amana billah baru ditutup wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian ayat 112. Nah, akhirnya waman aslama wajahu wa huwa muhsin. Nah, ditutup lagi fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian ayat 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Nah, baru ditutup juga dengan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kemudian 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Kemudian ayat 277 terakhir dalam surah Al-Baqarah itu innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Paling banyak apa ya? Jadi sebenarnya di pangkal surah Al-Baqarah sudah disebutkan, yaitu disebutkan allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kita ingin mengetahui tafsiran apa maksud la khaufun. Memang secara umum sudah dipahami. La khaufun itu kan tidak ada khauf, tidak ada rasa ketakutan, walahum yahzanun, dan tidak ada pula mereka akan bersedih. Yang jelas itu aslinya adalah nanti di akhirat. Tapi sebelum sampai ke akhirat, kita waktu kita masih di dunia ini sebenarnya sudah dirasakan efek-efek kebaikan itu. Jadi itu makanya kalau kita terus berbuat baik, sadar kita selalu menjadi muhsin. Muhsinin kan isim fa'il juga dari ahsana, itu ihsan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Kan baik. Ihsan itu adalah ka'an ta'budallah ka'annaka, kan disebut an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menghambakan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak
atau belum sampai demikian, yakin sajalah bahwa engkau dilihat, diketahui oleh Allah. Jadi dimanapun dia tetap baik, tetap positif thinking, tetap dia bersangka baik, sehingga ini menjadi orang muhsinin. Muhsinun satu laki, muhsinani, muhsinuna itu laki-laki. Kalau perempuan, muhsinatun, muhsinatani, muhsinatani, muhsinatun. Jadi walaupun tertulis di situ yang laki-laki, sebenarnya sudah terkandung, terbawa untuk perempuan, nggak perlu dibuat dua-duanya itu. Jadi pengaruh ihsan di dalam hidup itu memberi efek terhadap hidup di dunia. Jadi belum sampai di akhirat, ya di dunia pun sudah merasakan la khaufun alaihim. Itu makanya kita ingin melihat di dalam Al-Quran apa sebenarnya maksud la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat yang kita pelajari kan baru teringat Ustadz itu ada hal-hal di dalam Al-Quran ini yang sangat perlu kita mendalaminya. Kadang-kadang makanya ada para ulama berpendapat, jadi Al-Quran itu ada yang sifatnya sangat mendasar, ada sifatnya berbentuk pengantar. Misalnya pergilah Fir'aun mengikuti atau rombongan berangkat dengan Musa diiringi oleh Fir'aun. Nah, itu kan seolah-olah kalau kita perhatikan itu kan memang dalam juga artinya, tapi itu hanya bentuk mengantar nanti. Tapi ada yang sangat pentingnya seperti inilah ayat ini. Siapa yang melakukan begini, kata Allah. Fala khaufun alaihim. Itu perlu dipelajari. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat pertama bagaimana penafsiran di ayat 38 waktu Adam ini kan 38 ini. Ini kan ayat 38. Ayat 38 ini diambil penafsiran daripada la khaufun itu. Ini dia. Jadi fala khaufun alaihim, waktu nenek moyang kita itu Adam disuruh keluar dari jannah, maka fala khaufun. Salah satu tafsir, ini tafsir yang kita ambil dari Nawawi atau lima alimit tanzil, ini tafsirnya. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada khauf atas mereka. Tapi kita ingat di sini disebutkan di ayat 38 balik ke bawah, paman tabi'a hudaya. Nah itu. Paman tabi'ah. Ada yang baca paman tabi'ah hudaya. Tapi yang jelas siapa yang mengikuti petunjuk. Jadi siapa yang mengikuti petunjuk, termasuk kita cucu dari Adam, maka kita akan mendapatkan la khaufun alaihim. Apa maksudnya? Ini yang ditulis oleh Nawawi. Coba ini kita baca dulu. Bagaimana cara membacanya ini? Coba Ibu Sabrina dulu. Fima taqabbalahum minal adzabi. Itu Ibu Sabrina ya. Kita ingin, karena Al-Quran dalam bahasa Arab, ini diterangkan tafsirnya bahasa Arab. Jadi sampai maksud lebih paham kita, bahasa Arab itu kalau belajar bahasanya dan belajar ya pokoknya bahasa yang bersangkut dengan ilmu. Itu bacaan Ibu Sabrina. Coba Pak Tommy lagi, Pak Tommy. Fima
yastaqbalahum minal azabi. Azabi. Ibu Didi lagi. Fima yes ya Pak sama yastaqbalahum minal azab. Iya, ya. Siapa lagi yang hadir? Pak Israel hadir? Enggak. Pak Abed? Hadir. Belum. Hadir. Wah. Silakan Pak Abed. Bima yastaqbalhum minal azabi. Jadi masih ada seluruhnya masih ada salah, tapi sudah banyak yang benar. Kalau minal azabi murah tuh bacanya itu. Iya, ada huruf jar, Pak. Ada huruf jar. Kemudian di belakang dijarkan. Kalau fima pun murah juga huruf jar. Nah, yang ditulis Pak Nawawi ini apa maksudnya fala khaufun ini? Nah, ini yang mulai tadi banyak salahnya, tapi salah sedikit-sedikit. Coba ini berapa kata ini? Yes. 1, 2, 3. Hah? 2. Oh, 2 ya. Istiqbalah. Yang jelas udah tahu 1. kita terpisah itu. Ya. Iya, terpisah. Berarti ini. Tambahan 2. Kalau ini dikenal dulu ini kata benda kah, kata kerja kah, atau huruf? Kata kerja. Kata kerja. Yus tadi ya. Cuma ragu kita. Yus. Kalau fi'il madi atau kata kerja ini, kalau kan hanya bagi 2. Ada 3 huruf aslinya. Artinya tidak ada ditambah, pokoknya yang 3 huruf itu aja. Ya, tapi yang 3 huruf itu pun nanti ada yang ditambah. Nah, kemudian ada pula yang 4 huruf. Tidak ada. Jadi namanya kalau istilah di pengajian pesantren ada sulasi mujarrad. Jadi semata-mata 3. Mujarrad itu sepi, nggak ada ditambah. Ada rubai mujarrad juga. Ada 4. Rubak itu kan 4, sulasi 3. Ya. Tapi ada tambahan. Jadi ini kalau ini yang 3. Ini 3 ini. Iya. 3. Nah, apa yang 3-nya coba? Qabala. Jadi betulnya enggak dalam kamus dilihat apakah qabala, apakah qabula, apakah qabila. Kan itu aja yang perlu diperhatikan. Jadi ini aslinya 3 huruf ya. 3 huruf ya. 3 huruf. Gitu caranya. Yang 3 huruf ini nanti menentukan yang mana ya, enggak yang kemana dia sebenarnya apanya ini. Yang 3 huruf ini kan 3 huruf aslinya. Yang 3 huruf ini entah baris, apakah kan ada 6 model penimbang perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Kan ada fa'ala yaf'ulu. Ada fa'ala yaf'ilu. Ada fa'ala yaf'alu. Sudah 3 tuh. Ada nanti fa'ila yaf'alu. Ada nanti fa'ila yaf'ilu. Ada nanti fa'ula yaf'ulu. Itu nanti bisa dilihat di kamus. Qabila jadinya Pak. Qabila ya. Qabila atau qabala? Qabala enggak ada. Qabala enggak Pak. Enggak ada. Kalau qabila ada di qabila itu fi'il mudhari'nya. Ada yakbalu Pak. Yakbalu. Jadi qabila yakbalu. Artinya apa? Mengambil. Menanggung. Ya, menanggung. Menerima. Menjamin. Ya, menjamin. Menghadap sama enggak? Ada. Menanggung, menjamin urusan itu ya. Qabila. Nanti apa? Terus
Kalau dia Yang 6. ditambah, ini tambahan berapa huruf lagi nih? 3, Pak. 3, Pak. 3. Ya, Apa yang tambahannya? Iya, dia cinta. Bukan ya tambahnya. Oh, Asin. ya. Sinta Oh, saja, 2. Sinta, Sinta. Oh, kalau Sinta 2 jadinya. Iya, 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 2. Alif Sinta. Enggak, 3 tambahannya. Alif Sinta. Alif Sinta. Alif Sinta. Sinta. Fi'il mudhari, fi'il madinya itu. Alif Sinta. Jadi kalau alif Sinta, coba kita baca. Kalau memang ini qabilah ditambah alif Sinta bagaimana? Istakbilah. Itu makanya yang ada istakbala. Istakbala. Mungkin kabala yang ada. Kabilah lain pula itu. Qabilah, Pak. Iya, kabilah. Iya. Kalau kabilah ditambah huruf 3 huruf, berarti menjadi istakbala. Setimbangan dengan istabala. Itu Istakbala. Oh, istakbala, Pak. itu kan sudah ditambah. Istakbala tambahannya. Ya, enggak, tambahannya alif Sinta. Iya. Nah, artinya apa jadinya? Apa artinya istakbala? Akan datang. Nah, akan datang. Nah, itu Akan tuh. terjadi. Akan terjadi. Itu makanya fi'il mudhari itu namanya zamannya 2. Hal sekarang. Terus istiqbal. Akan. Jadi dipakai kalau bahasa Inggris itu will atau shall. Ya. Nah, tapi ada pula dipakai untuk now. Nah, kalau bahasa Inggris enggak. Kalau dia sudah will, enggak ada now lagi. Ya, jadi di sini berarti dikasih tambahan. Jadi kalau istakbala sama istabala, ghafara gitu juga, itu yang murah kita ingat, yang sering kita baca. Para ya. Kalau ghafara ditambah alif Sinta, bagaimana bacanya? Istighfara. Istighfara. Ya, maksud ditambah alif Sinta adalah untuk meminta, ya, menuntut, ya, jadi menuntut atau meminta. Misalnya ana, berpenyakit dia ain alif nun, ya, ana, ya, tolong, ana, ditambah alif Sinta, apa bacanya? Istana. Istana. Ya, ista'ana. Apa artinya jadinya? Nah, saya Ya, bukan saya. Ini fi'il madi. Minta tolong. Minta tolong. Ya, minta tolong dia. Ada dia. Oh, minta tolong dia. Istana. Ya. Ista'ana, minta tolong dia. Misalnya ini lagi. Roha. Roha itu arti senang. Ro baru pakai alif di tengah. Roha. Kalau di Mandailing, di Batak ini namanya jiwanya. Nah, jadi kalau ditambah alif Sinta, Istirahat. ya, istaraha. Apa arti istaraha? Minta. Minta apa? Minta senang. Ya, minta senang. Itu makanya istirahat. Oh iya, istirahat. Istirahat lagi, Pak, istirahat. Bahasa Arab istirahat. Ya, istirahat itu mas. Jadi kalau membuat masdarnya raha, jadi istirahat. Jadi istirahat, yastarihu, istirahat. Ya, istirahatan bisa juga itu. Coba kalau istighfara, yastaghfiru, Istighfaran. ya, istighfar. Itu maka istighfar kata. Nah, kalau apalagi yang sering pakai itu, misalnya kan, misalnya roja'a. Kalau roja'a ditambah alif Sinta, ya, istarja'a. Kalau masdarnya apa? Istirajaatan. Tadi istighfara, yastaghfiru, istighfaran. Ya. Kalau
Istarja'a, yastarji'u. Istirajan. Ya payah mana lidah. Istaghfara, coba ini istaf'ala dulu. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Coba istarja'a, Istarji'u. Istirja'an. istirja'an. Ya. Istirja'an, kalau kalimat istirja itulah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, istirja kan minta sudah kembali. Jadi innalillah wa inna ilaihi raji'un. Istirja, nama kalimat istirja itu. Kalau kalimat istighfar, astaghfirullah. Ya. Kalau fahima, fahima itu fi'il madhi. Apa tambah alif sinta? Istifham. Ya. Ya, istafhama yastabhimu. Masdarnya Istifham. istifhaman. Ya. Istifham itu makanya ada huruf istifham. Ya, istifham itu apa namanya? Question word. Ya, huruf tanya. Ya. Tanya. Istifham. Kalau begitu sudah bisa Ibu membaca ini. Coba apa bacaan? Coba ulang. Fima yastafhimu. Yastakbilan. Yus. Pak. Coba tadi istakbala. Yastakbilu. Coba baca. Fima yastakbiluhum. Terus Minal azabi. Coba baca sekali lagi. Yastakbiluhum. Minal azabi. Jadi yastakbiluhum jadinya. Jadi fima yastakbiluhum minal azabi. Jadi maksud daripada fala khaufun alaihim, kalau nanti mengikuti hidayah, kan ada ayat pangkalnya itu paman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim. Maka maksudnya ditulis oleh Imam Pak Nawawi fima yastakbiluhum minal azab. Fima apa terjemahnya? Dari apa? Dari apa? Pada apa saja. Yastakbiluhum menghadap. Ya, masa yang akan datang atau yang diterima akan datang. Apanya? Apa yang akan apa yang mereka yang akan datang terhadap mereka dari azab. Ya, hum jadi apa gunanya? Jadi maf'ul. Ya, jadi maf'ul. Ya. Jadi minal azab. Jadi apapun modelnya yang akan datang terhadap mereka yang sudah mengikuti hidayah, maksudnya tidak ada khaufnya lagi, gitu maksudnya. Jadi ini masa yang akan datang tidak ada khauf. Jadi masa yang akan datang yang terutama sekali dalam ayat ini kan akhirat. Jadi sebelum datang masa yang akan datang akhirat itu pun sudah mulai tidak ada lagi khaufnya. Nah, gitu. Kalau mengikuti petunjuk. Tapi kalau itu yang dimaksudkan azab yang akan datang tuh azab di kubur, azab hari berbangkit, azab di padang mahsyar, yang 6 itu ya Pak, yang membuka kitab, pokoknya akan datang ya. Ya, ada timbangan, ada pokoknya itu yang fima
biluhum minal azab. Biluhum. Ya. Ya itu ya. Tapi sebelum itu datang, berlakukah Walaupun khaufun alaihim waktu di Ya. dunia? Berlaku, sudah ada apanya, pembukaannya. Itu makanya kalau kita renung-renungkan, renungi, pikir-pikir, ino-inoan, lama-lama kalau kita mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, apa itu sebenarnya dipahami baik-baik, sudah mulai itu. Nanti itu yang di akhirat. Jadi di sini biluhum. Istakbala yastakbilu ya, istakfara yastakbiru. Ya, istakbala ya. Jadi fa'il dari yastakbil itu ada huwa, balik Ya. kepada ma-nya itu yang dijarkan itu. Jadi fima yastakbilu hum. Nah, itu yang menimpa jadi maf'ulnya minal azab. Jadi tidak ada nanti rasa takut. Tapi itulah maka disebutkan kalau dia sudah hidup macam kita ini, kan hidup ini, sedang hidup ini. Rasanya kalau pergi hidup ada rasa takut. Pokoknya apapun model nikmat, kalau sudah pergi nikmat itu, ada enggak? Atau sebelum nikmat itu pergi, ada rasa kekhawatiran, ya apa enggak? Sekarang kan ada kita apa ini terima. Nikmat sehat itu banyak. Nikmat lingkungan, udara banyak. Nikmat yang lain-lain banyak. Kalau dia pergi, ada nggak khaufnya? Enggak. Nggak ada Pak. lagi. Enggak. Alhamdulillah. Coba ada Pak. Itu mungkin karena sudah banyak pengalaman ibu itu. Iya. Tapi kalau orang baru-baru, camehnya, baru menghirup udara sehat, itulah datang sakit. Baru hitam rambut. Sudah itu datang, mulai tumbuh uban cie-cie, itulah risawat itu. Jadi bagaimana caranya? Itu makanya menurut ya setelah dibaca-baca hadis, berbincang-bincang tentang nikmat, berarti syukur. Kan ada hadis kata Rasulullah itu. Jadi itu maka kita bisa menyimpulkan yang murah kita berbuat salah atau tidak bersyukur itu tidak menyadari nikmat. Cobalah renung-renungkan dalam-dalam. Nikmat kan banyak, tapi kalau nggak sadar kita, akhirnya kita bersalah. Kalau ada anggapan kita nikmat yang besar-besar saja, misalnya perasaannya nikmat apa itu? Ya nikmat sehat ini ya juga. Tapi itu makanya begini, siapa yang tidak sadar nikmat, berarti dosa datang. Kesalahan datang. Itu makanya coba baca apa? Alhaakumut takasur. Lambat-lambat. Alhaakumut takasuru. Takasuru jadi apa? Jadi fa'il. Ya, dari alha ya. Hatta zurtumul maqabira. Maqabir jadi apa? Maf'ul ya. Ya, sehingga mati datang tempat berkubur. Lalu disebutkan kalla, janganlah begitu. Jangan sekali-kali kita begitu karena kita sibuk, karena kita
memperagakan kesana kemari, ingin nama, ingin macam-macam, sehingga alha itu arti lalai, melalaikan yang membuat apa itu sibuk-sibuk. Kalau jadi boleh sibuk tapi jangan lalai. Saya tidak setuju pula. Wah, jangan sibuk kita. Sibuklah, tapi jangan lalai. Nah, jadi kalla, pakai kalla itu. Baru pakai saufa. Kalla. Saufa ta'lamun. Yang dua itu aja poin. Jadi ini larangan lagi kalla. Sekali-kali jangan begitulah. Saufa ta'lamun. Saufa apa artinya? Akan datang. Ya, Masa. akan datang atau kelak. Berbeda tuh saupanya itu kadang-kadang lupa. Nah, saya beri contoh. Laita bayang di Bu Didi, bahasa Ibu Didi tinggal surang dan keadaan seperti kau dulu. Enggak. Nah, itu ketek baru. Di kolon di akhirat lain. Tangan orang. Cuk lupa. Itu makanya akannya itu jauh. Bisa lupa kita. Jadi Allah mengingatkan, kalla, janganlah begitu. Nanti kamu akan sadar. Kamu akan tahu, tapi nanti. Ambo ya kinilah tahunya. Bahasa hidupku takahku juga. Dulu sekadar tahu saja. Ya. Makanya kalau orang beralih anak daru, kalau marpulainya tahu ambo atau murid ambo, bisa telingo. Karena awak kemati. Tidak selamat kemudian. Selamat pakai cara Pak. Iya, mulai baru. Mulai dulu awalnya tahu, tapi bekon dan sabana tahu itulah dialami bana. Iya, lagi masuk. Jadi nanti di akhirat itu begitu juga. Sudah menghadapi akhirat kita, wah betul lah. Jadi Allah mengingatkan sekarang. Itu sayangnya Allah kepada kita. Itu yang Al-Quran. Kalla. Coba apa lagi sesudah itu? Summa kalla. Diulang lagi ya? Iya. Nah, Ya. summa kalla saufa ta'lamun. Diulang lagi. Terus apa lagi? kalla lau. Kalla. Diulang lagi. Banyak kalla. Kalau berulang-ulang kalla-kallanya apa itu? Menjadi penegas ya. Yes. Kalla. Lau ta'lamuna. Lau, andai kata. Jika. Ya. Taulah kamu nanti. Ilmal yakin. Ilmal yakin. Akan yakin. Dengan pengetahuan. Iya, pengetahuan yakin berarti sudah saatnya, hari hanya. Ada yang menafsirkan waktu sudah mau mati, sudah datang sekarang. Makanya orang-orang meninggal itu kadang-kadang nggak sadar dia keluar, iya. Rupanya yang baik yang sebenarnya dibawa katanya. Ilmal yakin. Terus la tarawunnal. Di saat itu kamu lihat nanti kamu mau masuk neraka jahim. Itu baru sadar. Terus apa lagi? Diulang lagi. Ainal yakin itu atau kamu masuk neraka lah. Kalau tadi masih prolog. Terus yang terakhir ditutup. Lihat Naim. Kemudian Naim akan ditanya tentang apa? Kenikmatan. Tentang itu kenikmatan. Makanya begitu. Jadi kalau dalam pernah saya sampaikan, jangankan menit, di bawah detik. Jangankan detik, di bawah detik tuh nggak sadar kita nikmat Allah itu berdosa. Itu makanya kita lupa. Kan ada beberapa saat saja kita nggak sadar betapa banyak nikmat yang kita pegang. Sudah salah kita itu. Ya kan berarti salah kita itu. Masa nggak sadar. Itu makanya kalau kita misalnya sadar itu terus,
La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau kita nanti hanya mengkaji nanti di akhirat, kurang bermanfaat di dunia. Jadi khaufnya itu di dunia sudah nampak itu prolognya. Nah, karena itu makanya saya sebutkan tadi sangat menentukan kesadaran kita kepada nikmat, walaupun nikmat itu kadang-kadang sudah berkurang, tapi nggak bisa dihitung, nggak bisa dinilai. Jadi kalau kita sadar terus nikmat kepada orang yang memberi nikmat, itu maka ada ayatnya, latus alunna yauma izin, pada hari itu ditanyalah, diminta pertanggungjawaban anin na'im, dari nikmat. Jadi terus sadar itu, maka latihan ya, dilatih terus. Sadar kita tentang nikmat. Nah, kalau sudah sadar kita tentang nikmat, bahwa nikmat dari Allah digunakan kepada yang diredainya, tidak pernah berhenti, nikmatnya terus jalan, sadar kita, maka dia pun pergi, dia berangsur-angsur, datang ada la khaufun alaihim. Kalau nanti di akhirat itu ya karena sikap kita dari dunia. Paham ya? Nah, bagaimana caranya membuat supaya kita sadar nikmat terus? Maka orang-orang dulu itu sebenarnya kalau dalam retorika pengajian bisa. Misalnya macam sekarang ini kan kita sedang bincang-bincang ini. Di atas bumi Allah, di bawah langit, oksigen, sirkulasi cairan dalam tubuh, saraf-saraf. Tapi bagaimana terus kita menyadarinya? Kemanapun pergi, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, sadar kita terus. Itu dia. Makanya itu yang ihsan. Sebenarnya satu aja dalam pengajian ini semua. Sama-sama membuat itu yang tugas kita sekarang. Jadi sehingga tidak ada berbicara kecuali bicara yang baik. Tidak ada yang berpikir, yang dipikirkan kecuali pikiran yang baik. Tidak ada yang direncanakan kecuali rencana yang baik. Terus yang baik-baik aja lagi. Kalau sudah begitu semua, mulai dari dunia la khaufun alaihim. Baru nanti fima yastakbiluhum minal azab. Azab itu kan berarti penderitaan. Jadi membuat kita tidak enak hari-hari ini karena itu kesadaran kepada nikmat. Jadi saya menyimpulkan orang yang tidak sadar nikmat timbul kesalahan, kekeliruan. Ya, ingat-ingat itu, sadari terus. Jadi kapan kita lupa? Tidur. Itu pun kalau sudah tidur nyenyak. Kalau tidak tidur nyenyak, nggak lupa. Kesenangan, waktu asik dengan kesenangan. Waktu sedang asik dengan kesenangan. Kalau biasanya enggak. Itu yang lupa waktu lupa kesenangan itu kelas bawah. Ikun dana sabananya kok. Kapan kita tidak sadar kepada Allah atau yang memberi nikmat? Waktu sudah betul-betul tertidur atau hilang ingatan. Kalau menggolek-goleknya, apalagi lah tidur orang tua-tua sebentar tahunya. Kadang-kadang bo takana bo ambung ngecek tadanga orang berjalan di jalan di labuh tu mato di ciciangan. Jadi coba kita latih waktu kita malam itu atau
apa yang bisa kita ingat? Misalnya la ilaha illallah, nggak bergerak lidah, tapi keluar dari dalam diri kita itu. La ilaha illallah. Lidah nggak bergerak-gerak, tapi sudah ada itu. Atau astagfirullah, macam-macam lah. Zikir-zikir yang baca. Itu diusahakan ya. Jadi itu membuat nanti la khaufun alaihim. Nah, itu kalau Pak Nawawi membuatnya kan fima yastaqbiluhum min azab itu baru. Nah, terus di bawah dibuatnya lagi. Ah, ini di ayat lain ini, tapi masih beliau yang menulis. Nah, maksudnya coba dibaca ini. Coba kenali dulu nih kata ini. Berapa kata ini? 2. Nah, apa yang pertama? Wow. 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 Huruf. Ya, wow. Ya, huruf. Apa yang kedua? Zawala. Zawala. Ini bentuk apa kira-kira ini? Kerja. Kalau sudah begini dia, Kata ada benda. nggak fiil madi nggak begini modelnya? Kata benda, Pak. Kata benda. Jadi kalau begini mungkin masdar ini. Masdar dari fiil zala. Zala. Berpenyakit dia. Oh, zala. Bisa ya, zala, yazilu, atau zawala. Memang tertulis zala, ini menjadi dibaca kan ada biasanya kalau ya ziwalan, fi'alan, masdarnya itu. Jadi kalau ziwala, la-nya itu lain. Kemana kira-kira dibuat baris lamnya itu? Atau memang ada masdarnya zawal. Itu bisa dia kamus nanti zawal atau ziwal. Jadi ziwalun atau zawalu, li, la. Zawalu. Kenapa Ibu baca lu? Makna mubtada. Ya, mubtada. Mubtadanya sebenarnya 2 ke atas sampai khauf ini, tapi yang menanggung beban baris depan dia lu itu. Alal ini di belakang khaufi, khaufa, khaufu. Khaufi. Kenapa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi kedua-duanya. Jadi membacanya wazawalul atau ziwalul khaufi. Kalau zawal itu hilang, tergelincir. Jadi dan hilang takut, hilang rasa takut. Jadi ada nanti maksudnya la khaufun itu berarti hilang. Karena ada tergelincir matahari kan itu zal. Jadi tergelincir atau hilang takut. Kalau sebagian orang mengatakan darah takutnya sudah habis, tapi ada yang itu darah takut yang sudah habis itu ada yang nekat gitu aja. Kan ada orang pasukan berani mati, tapi itu nekat saja itu. Ada yang memang karena sudah sadar dia kepada Allah. Jadi coba lihat di kamus. Kita nggak perlu buru-buru tuntas lah. Zala atau zawala. Coba lihat. Sehingga kita mengerti masdarnya. Zawala. Betul. Boleh, Pak.
Coba lihat yang pakai zala atau zawala. Zalla yang ada. Zalla ya zilu. Zala. Zallan. Jangan berganda. Ya itu masdarnya Pak. Masdarnya zallan, zalalan. Berarti enggak itu. Apa artinya zallan yang Ibu lihat itu artinya? Tergelincir. Tergelincir. Jatuh. Jatuh. Kalau zala tidak ada. Fi'il madinya. Jadi, Pak. Atau zawala. Yang dua itu ada. Zala atau zawala. Biasa. Ada juga zala. Zala, yazilu, zaulan. Jiwalan. Pulang Pak. Hilang. Kalau pulang memang tergelincir, hilang. Hilang ya. Hilang. Nasab. Berarti jalan ya. Tanya itu pakai alif. Tanya itu dengan alif. Alif. Zalan kan Bu Didi? Zala, yazulu, zaulan. Zawalan. Ya, zaulan. Tapi ini ziwal berarti bentuk jamaknya ini, Bu. Oh iya. Kalau zaulan berarti ziwalan. Zaulan, zaulani, jiwalun. Dua masdarnya Pak. Dua masdarnya. Dua masdar, tapi ini sudah bentuk, kalau masdar itu kan ada bentuk dua, ada bentuk jamak. Jamaknya jamak taksir. Itu makanya ziwalan atau ziwalun. Ini ziwalul khawf. Yang ada pakai ini zawaw alif. Iya, itu kan satu. Iya, gimana? Ini jamak taksir. Taksir apa? Ya. Jadi ziwalul khawfi. Jadi seluruhnya hilang takut. Seluruh takutnya hilang. Nah, coba kita bahas dulu. Kalau kita naik pesawat misalnya, ada nggak rasa takut? Ada Pak. Apalagi hujan. Apalagi hujan. Kalau sebenarnya dia sudah menjadi hamba Allah, masih takut apa enggak? Harusnya enggak takut ya Pak. Itu makanya masuk juga itu sebenarnya. Misalnya gempa, takut juga. Jadi ada takut nikmat hilang, ada takut akan datang. Itu makanya sekurang-kurangnya diminimal. Jadi sama-sama ya. Jadi anehnya, yaitu normal katanya. Dengan ada takut itu, maka kita ada kemajuan. Misalnya takut anaknya ditabrak mobil. Dibuatnya pagar. Jadi itu dalam kewajaran aja.
takut misalnya tidak dapat nanti makan, nah dicarinya makanan biasa. Ini enggak, maksud takutnya di sini barang yang sudah ada takut hilang. Terus takutnya takut yang mengarah, yang was-was setan saja. Ya Pak Temi, itu takutnya. Awak kan banyak takut. Itu orang wajar saja, manusia sehat tuh. Iya, tapi kalau terus-terusan enggak juga. Nah, itu maksudnya hilang rasa takut, baru di belakangnya ini apa ini? Kata kerja, kata benda, atau huruf. Ya, maksudnya. Nah, apa fi'il madinya itu? Baru bisa dibaca. Domna. Hah? Apa cari fi'il madinya? Dom mana? Nah, kalau dom mana? Dom mana? Kalau dom mana, kenapa ada pula? Kalau dom mana, terus mudhari'nya? Ya dumu. Nah, terus dom mana? Ya dummunu, kan begitu. Ini ada ta. Ada ta. Oh, apa tuh? Tadom apa? Nah, berarti dia tadam mana. Oh, tadom mana? Nah, bertambah ta, kemudian digandakan huruf tengah. Nah, itu tafa'ala. Fa'ala polanya. Bukan fa'ala, tapi tafa'ala. Nah, kalau tadam mana, ya tadam manus. Nah, apa bacanya di belakang? Apalagi bacanya? Salamata, salamati, selamat. Nah, tentu kita ya kita cari fa'ilnya itu dulu. Oh, Mungkinkah ini jadi salamatu. fa'ilnya? Bisa salamatu ya, Pak. Bisa fa'ilnya salamatu. Terus Ini ya pangkalnya. Kalau dom mana? Dulu ya tadam. Ah, coba cari kata arti kata tadam mana atau dam mana. Coba tulis dot mim bertasdid dam mana. Mana? Dom mana? Mana dapat hurufnya? Nah, datman. Mengandung enggak? Mengandung unsur. Apa artinya? Menanggung. Menanggung boleh. Jadi mengandung atau menanggung boleh, terkandung boleh. Jadi menyimpan boleh. Lalu yang menyimpan itu apa? Mungkinkah salamah jadi fa'ilnya? Di sini kan begitu. Hilang. Jadi hilang takut. Seluruh takut sudah hilang. Terus mengandung. Kalau sudah hilang seluruh takut, maka mengandunglah dianya seluruh takut. Ada huwa di sini. Selamatan itu. Ya. Kalau sudah zawalul khauf, ini kan jadi pokok kalimat. Jadi zawalul khauf ini hilangnya rasa takut, mengandung hilang rasa takut. Kalau sudah hilang rasa takut, apa yang terkandung lagi? Keselamatan. Otomatis berganti. Biasanya kalau sudah hilang rasa takut kan aman lain. Ya bukan kosong. Kalau kita perasaan jiwa kita sudah hilang takut,
muncul sekali gantinya. Apa gantinya? Sama. Jadi ini jadi apa? Maf'ul bih. Jadi yatadammanus salamata. Selamat. Terus min, Minal. jangan minal, min Min. Jami. il Min jami apa? Bih. Itu dia. Jadi wazawalul atau ziwalul khawf yatadammanus salamata min jami'il afati. Hilang rasa takut muncul dari hilang rasa takut itu keselamatan dari sekalian penyakit, dari sekalian yang luput, yang ditakutkan. Nah, ini yang diuraikan oleh Nawawi. Itu kalau di uraian yang lain mengenai khauf ini. Jadi maksudnya kepala khauf pun adalah hilang seluruh rasa takut, yang muncul adalah keselamatan dari kehilangan atau rasa takut itu. Kok banyaknya takut, man. Takut mati, takut sakit, takut miskin, takut. Sehingga jamak muannasnya sudah takutut jadi atau takutat. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dilihat ayat pertama, ini sebenarnya sudah diambil ayat-ayat dari yang lain. Karena dia mengikuti petunjuk. Wa yattabi'u hudallah. Dia mengikuti petunjuk Allah. Apa misalnya? Kulu wasrabu, makan dan minum, jangan berlebih. Sudah itu apa lagi? Kemanapun kamu pergi, Allah melihat kamu. Berlaku baiklah. Terus rajin-rajinlah. Begitu bangun, berusahalah. Siang untuk berusaha. Malam untuk istirahat. Pokoknya seluruh petunjuk diikuti. Maka apa? Yatadammanus salamata min jami'il afat. Tapi kalau ada yang korupsi, ada yang berselingkuh, lawat tete ya. Adolah itu. Hebat sekali ya. Makanya siapa yang mencari-cari peraturan hidupnya selain Islam, maka tidak diterima. Tidak mungkin menjadi baik. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi orang menulis seperti termasuk Pak rahimahullah Nawawi, sudah dilihat-lihatnya itu dari kumpulan hadis, dari kumpulan ayat-ayat. Jadi hilang rasa takut. Jadi bukan berarti kereta api lewat disorongkan kepala ke relnya, bukan gitu. Aku nggak takut mati, itu konyol. Nah sekarang sama-sama ya, saya pun begitu. Masih adakah yang mewas-wasi takut kita? Nggak ada, Ibu Didi. Berarti masih kan gitu. Berarti kaji kok perlu diulang-ulang. Apa tadi kuncinya? Ingat selalu nikmat. Bukan nikmat waktu terima pensiun, terima gaji, terima kiriman. Dah itu dong. Mato masih melihat walaupun agak kabu-kabu. Ya, gigi masih ada walaupun 2-3. Jadi itu maksudnya. Ya, jadi sanang bana awak Rasul. Tapi bukan senang karena terpenuhi nikmat. Sedih karena sudah kurang nikmat. Itu. Karena mengingat nikmat yang banyak, dimanapun
nggak bisa dibalas, nggak bisa dibeli. Wah, jadi posisi cara berpikir dan jiwa kita diperbaiki. Sehingga baik dia. Ya Pak, ya Bu. Iya Pak. Tuh. Jadi tuh, selalu sadar diri ya Pak. sadar, membuat sadar diri, lihat kenikmat dulu. Sebab manusia kalau nggak kenikmat payah dia. Karena tarikh. Maka orang-orang Minangkabau ko mengaji nang gaya-gaya ngaji suluk itu murah ya, modang-adang itu. Bawa kalalai, bajalan awak jatih buminya, payah awak kaya ayahnya. Coba awak mailak kama payah itu sekali, tapi sadarnya tarik. Ya. Jadi orang yang tidak sadar nikmat sekecil apapun itu menimbulkan namanya kufar, tertutup. Itu maka ada wa in ta'uddu, apa sambungan ada kalau ayat Quran banyak orang apa? Wa in ta'uddu nikmatallah fala tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitunglah nikmat Allah yang kamu pegang, yang kamu rasakan, kamu tidak bisa menghitungnya. Terasalah oleh kita sadar nikmat. Sadar nikmat itu namanya bersyukur. Syukur itu ya menggunakannya, mensyukurinya, menggunakannya, sehingga inilah yang kita peroleh nanti mulai di dunia ini. La khaufun alaihim, baru yahzanun alullah, khaufunnya baru. Ini pula dibantu. Ini lagi bintangnya. Bintang ketiga itu. Bintang ketiga. Pengertian apa tuh? Iza Itu Pak. Coba baca. Siapa yang berlomba membacanya? Coba. Coba Ibu Didi lo. Iza apa? Zabahul maut. Pak Tommy. Iza zabahul mauti. Ibu Sabrina. Idza zabahal mauti. Zabahal mauti. Mauti. Pak Abed. Iza zabahal mauti. Iza Zabahal terus Mauti. siapa lagi? Zabahal mauta. Zabahal mauta. Zabahal mauta. Iya Pak. Zabahal mauta Pak. Maf'ul bi. Zabaha fi'il madhi ya Pak. Zabaha fil madi, mana fa'ilnya? Fa'ilnya idza huwa. Mana dikembalikan huwa? Ke atas ya. Pak. Ya, apa yang di atas? Ini kan yang baru itu. Tuh. Zabah itu apa artinya? Mendabiah bahasa Minang mah, didabiah. Iya, memotong. Ya, memotong. Yang memotong siapa? Allah. Mana pula Allah motong? Sampai Allah mencabut nyawanya, enggak begitu Pak? Ya, apabila memotong. Apabila mendabiah. Yang mendabiah siapa? Ya, dia. Bukan dia, langsung maut itu. Maut. Berarti maut itu sebagai fa'il. Iya, maut itu yang fa'il. Jadi zabahal maut. Zahabal mautu. Iya. Iya ya. Apabila merenggut maut. Kematian
apabila memotong atau membunuh maut. Jadi si maut ini fa'il dari zahaba. Iya Pak. Zabaha. Ya, zabaha, penyembelih. Jadi kalau pala khaufun itu artinya tidak ada takut lagi kalau mau mati. Tidak zahabal mautu. Ya. Mautu jadi apa gunanya? Fa'il. Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Ismiyah. Mana pula ismiyah? Kalau Ada ismiyah izah. al-mautu zahaba. Oh, fi'liyah. Ya, Izahnya fi'liyah. enggak. Ya kan fi'ilnya dulu. Iya. Fa'il. Fi'liyah. Kalau mubtada khabar ya Mautul. ya mautu. Jadi apa maksud la khaufun? Maksudnya dia tidak ada rasa takut apabila merenggut maut. Apabila memotong. Maut. Kenapa nggak takut dia lagi mati? Nah, dia udah siap untuk mati. Ya, karena dia selalu sadar kepada Allah. Dia jadi orang baik. Maka berperang itu pun pasukan jihad itu mana takut mati. Makin cepat mati, makin senang dia. Cuma orang takut jadinya. Wah, kalau takut ya. Lalu jalan Islam mode itu balan. Yo itu maka yang benar-benar aja lah dikerjakan di dunia ini. Enggak Pak Tommy, awak terlalu banyak makan asam garam, makan kelampai memudo, minum jus, makan sup-sup. Jadi lah banyak enak jalan-jalan, kuliner, duduk-duduk di lapau, tapi lawi. Tambah cucu. Kalau orang dulu banyak berkumpul di masjid, kalau orang sekarang banyak kumpul di kedai-kedai aja. Ya. Jadi ini ada 3 pengertian di kandungan la khaufunnya. Pertama, masa yang akan datang mengenai azab, tidak ada takut. Yang kedua, sudah hilang rasa takut, jadi yang ada kesenangan aja, keselamatan aja. Yang ketiga, nggak ada rasa takut kapanpun dia kalau maut datang. Hebat ya. Ya, di ma ajaran hanya ajaran itu diperoleh dari Al-Quran yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Karena manusia akan menghadapi berbagai-bagai. Itu makanya Adam disebutkan itu. Adam waktu dulu melanggar dia, maka palam najid indahu asma. Gak kuat cita-citanya. Ya wajar aja. Mungkin karena dia pertama. Maka diingatkan ayat lain. Ya Bani Adam. Ada ayatnya, saya lupa di mana letaknya. Janganlah kamu seperti nenek moyang kamu. Jadi itu makanya saya katakan biasanya orang yang belakangan banyak yang beruntung. Itu makanya orang belakangan kalau dia tidak baik langsung menderita. Karena sudah ada contoh sebelum. Kalau orang yang duluan, kalaupun menderita dia, ya wajar-wajar saja karena belum ada contoh itu. Makanya saya sebutkan kalau di keluarga, anak yang tua itu mesti jadi ikutan bagi adik-adiknya. Kalau anak nan tua lah mulai tele, tu dia lah katele sedolai. Terus maka kalau misalnya, tapi dalam surat Waqiah orang yang dahulu itu nggak ditimbang-timbang, langsung masuk surga. As-sabiqunal awalun. Kenapa ya? Karena pertama kali tapi kokoh orang itu.
Itu hebatnya. Kalau orang enam pertama kok sudah bagus, sabiqunal awwal. Kalau orang yang berikutnya mesti baik enggak ya. Tapi kalau enggak baik dia, itulah payah. Maka kita yang belakang-belakangan ini mesti jadi yang baik. Tapi Rasulullah sudah mengatakan pula, sebaik-baik kamu adalah kurunku. Terus kurunku. Sudah itu 2 kali, sebab 3 kali enggak lagi. Di ayat itu fakhalafan ba'din khalfun adha'as salah wa taba'as sahwat. Bergantilah generasi. Jadi berarti masa yang akan datang betul-betul kerja keras kita supaya masuk kelompok yang baik. Karena kelompok yang tidak baik banyak. Itu makanya untuk mengaji bahasa Arab mendalam-dalam seperti ini pun nggak banyak orang. Nggak perlu itu, ya nggak masalah lah. Tapi kita dapat pengertian di sini. Ada 3 yang tidak ditakutinya, apa tadi? Nanti di akhirat. Sudah itu ini mengandung di dunia ini. Dawalul khawf yatadammanu salamatan salamata salamata min jamil afat. Jadi di dunia ini pun sudah hilang rasa takutnya, yang ada keselamatan. Yang nomor 3, kapanpun mati datang, dia tidak takut. Karena dia, tapi jangan nekat ya, kalau nekat nggak baik. Kenapa nggak takut? Karena dia sudah menjadi orang baik. Gitu. Ukuran baik, ya menurut Allah dan Rasul. Jangan menurut baik pikiran kita pula. Jangan baik menurut filsafat. Kalau filsafat bisa tukar, namanya filsafat. Masih ada lebih dalam, itu namanya redik sampai ke akar-akarnya. Terus yang la khaufun alaihim wa la kan ayat 112 sebenarnya. 38 tadi. Ya kan 112. Ya. Kan itu maka diulang lagi, teringat oleh saya, kalau begitu kenapa la khaufun ini berulang-ulang. Dari situ dapat kita pedomani. Jadi ditekankan kembali. Pertama, betul-betul kita mengikuti. Ikuti hidayah itu gini. Dialah apa kata Rasulullah. Misalnya begini aja, siapa yang bisa berkekalan wuduknya, mudawamatil wuduk namanya. Lapeh wuduk, bauduk balik. Lapeh wuduk, bauduk balik. Bisa enggak? Enggak ke sholat, pokoknya bisa dipakai untuk sholat. Lapeh wuduk, bauduk balik. Itulah mulai ada la khaufun. Jaga wuduk, selalu jaga wuduk. Lapeh wuduk, bauduk balik. Lapeh wuduk, bauduk balik. Tapi kalau make up-nya pun mahal, baca tu. Tak payah tu mah. Bala caranya tu ya. Dah Bu Didi. Awak make up tadi lah mahal. Awak lah ke salon lo. Tu lah wuduk. Kita orang tengah salon. Tak ada acak-acak ibu pokoknya. Sudah karyo. Kalau laki-laki bapak Tommy, tapi udah bodoh lah. Ndak ya percaya ibu-ibu bahasa nanti kata Rasulullah yang bahasa penghuni penderitaan neraka itu adalah perempuan. Murah saja. Ya, itu dia. Nah sekarang kita pindah ke yang nomor 2 ini, yahzanun. Kita ambil sedikitnya. Apa bacanya? Coba sama-sama. Ini yang kuning. Walahum yahzanun. Walahum yahzanun. Lah juga dipakai yang di atas khaufun. Kalau ini hum. Kalau hum bentuk apa itu hum? Domir. Isim domir. Kalau yahzanun? Yahzanun fi'il.
Fi'il apa? Mudhari. Yahzanun. Nah, fi'il mudhari. Nah, jadi kalau fi'il madinya apa yahzanun? Hazana. Ya. Kalau ragu nanti lihat kamus. Entah hazana, entah hazina, entah hazuna, tapi ya hazana. Kalau hazana apa mudhari'nya? Yahzinu. Hah? Yahzinu. Yahzanu. Yahzanu. Ya, hazana, yahzanu. Terus itu yang maka yang 6 itu kita pelajari. Ada nanti hazana, entah yahzinu, entah yahzanu, entah yahzunu. Itu kan bisa dilihat. Makanya dalam pertanyaan saya buat, kenapa orang kamus bisa membuat rumus? Dari mana pula mereka bisa mengetahui itu? Saya dulu waktu ada guru bahasa Indonesia, siapa? Pak Effendi dari Padang Panjang. Kenapa begitu Pak? Saya bilang tanya terus, kenapa begini? Kesudahan marah dia. Sudah begitu ketentuannya katanya. Kita ingin tahu, misalnya kan ada 6 timbangan, masih ingat itu? Ada yang nanti fa'ala yaf'ulu. Mana misalnya nasara yansuru. Ada nanti fa'ala yaf'alu. Mana contohnya fataha yaftahu. Menentukan itu, nah bagaimana itu? Apa undang-undang? Mungkin itu perasaan atau bagaimana? Saya pun nggak sampai ilmu saya gitu. Nah sekarang kalau yahzanun apa masdarnya atau hazana yahzanu apa masdar? Husnan enggak? Apa? Lain terasa nikmat mato kini Bu Didi. Nikmat mato gua. Nah, itu bisa melihat. Nah, terasa maka saya pikir-pikir itu. Jangan Nabi Banari menggunakan mato karena tidak paguno. Itu namanya kupur nikmat. Mato dipagunakan karena tidak elok atau karena tidak paguno. Ini tidak. Kaman cari ayat Al-Quran pagunuan mato. Lihat kamus ya Pak. Apa? Hazana? Yahzunu? Ulit. Hah? Belum Pak. Belum. Hazun. Bukan. Hazana yahzunu husnan atau azinan? Hazina Pak. Hah? Hazina. Terus mudhari'nya? Hazina. Yahzanu. Hazanan. Itu dia. Kan hazina aja dia. Nggak ada hazana. Ya, hazina. Nah, jadi berarti timbangannya fa'ila itu. Fa'ila, yaf'alu, Yaf'alu. fa'lan. Apa? Hazina, yahzanu, Hazina, yahzanu. haznan. Hazanan. Hazanan ya. Hazanan. Kalau hazana artinya sedih atau rusuh. Ya. Kalau hazanan, bersusah hati. ya kesedihan. Kesedihan, Kan gitu. berduka cita ya. Ya, itu jadinya. Jadi walahum yahzanun, dan tidak pula ada mereka bersedih. Ini fi'il mudhari, biarpun sedang tidak hidup, nanti biarpun yang akan datang, kan masanya 2. Kalau yang takut tadi nggak ada takut, kalau ini tidak ada sedih. Coba apa pula maksudnya tidak ada sedih? Mulai dari dunia sampai akhirat. Kalau di akhirat tahu awak sedihnya tuh. Sedih orang kan masuk penderitaan, masuk neraka. Kalau di dunia ini dia dibuat oleh Pak Nawawi. Coba baca ini, satu ini aja kita tutup kaji kita lagi. Pak. Ala ma Fa. ini ma mausul di muka. Ala ma pa
Fatahum. Tahum Terus ini dapat nih. minat Minat. dina Jangan. Lah jadi ini dunia kok. Kan lah dunia. dunia. Oh, minat Nah. dunia. Nah. Jadi ala ma fatahum. Minat dunia. Ya, minat dunia. Tetap Minat abadi minat dunia. Ya. Jadi apa maksudnya tidak sedih? Nah, yang tidak sedih itu atas apa saja. Jadi tidak ada rasa sedihnya atas apa saja. Patah fi'il apa ini? Patah. Tema di Iya. Sehat atau sakit? sakit. Nah, coba buat mudhari'nya patah. Patah. Takut-takut saja lu. Patah. Mudhari'nya. Ya. Patah. Ya. You. Patah ya putu. Apa? Kan patah ya putu lah. Sama kola. Kola. Lah ya kulu. Nah, patah. Ya Ya pu. patu. Ya putu. Ya Fil putu. mudhari' Ya kan putu. mesti Oh ya maf'ul. ya putu. Ya putu. Nah, kalau patah artinya hilang. Oh, Nah, kalau ya putus sedang hilang atau akan hilang. Jadi itu. atas apa saja yang hilang dianya apa terhadap mereka. Jadi apa? Yang maf'ul. Maf'ul bih. Ingat rumus ya, kalau dhamir bergandeng dengan fi'il pasti jadi maf'ul. Maf'ul ya. Ya, kalau bergandeng dengan kata benda, Mudhaf ilaih. ya mudhaf ilaih atau ke posesif pronoun atau kepunyaan. Ya. Jadi Lama. atas apa saja yang hilang dianya apa akan mereka dari dunia. Jadi di dunia ini apa saja yang hilang dari dia yang sudah ada, nah, dia tidak sedih. Tidak sedih. Nah, gitu. Kenapa? Nah, udah kuat imannya. Ya bukan sudah kuat, itu penormatif tinggi namanya lagi. Karena dia sadar sekali apa yang ada sama dia itu tuh kan hanya dia diizin memakai aja. Iya. Tapi ada yang punya tadi, yang punya nikmat. Awak kau kalau tidak berajagamu menjadi makhluk bingung. Menjadi makhluk bingung. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu bahwa manusia itu menjadi makhluk bingung. Lain Pak. Ya. Tidak ada pedoman. Orang mengecewakan mungkin tidak ada ya. Tidak cobalah. Paling-paling yo pembenaran menjustifikasi diri. Katanya, kenapa begini Pak? Kenapa akhirnya kita nggak punya mati juga? Memang lebih itu. Berarti menutup mata. Tapi kalau sudah dipelajari, oh ada yang punya, kita hanya apa saja. Oh iya. Jadi bagus, cerdas dia. Yang cerdas itu yang orang beriman. Itu makanya dapat baliklah kaji ke petang balik senayannya Ridinya. Kalau nanda ada kaji ya habis berunuk lah tarik. Jadi kita ambo sama Pak Bet sanang orang kode masih terpenuhi keinginannya Pak Bet. Nafsunya. Iya nafsunya. Nah, sedih orangku itu pula dia tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi Pak. Ya itu saja. Kalau mencari orang yang sanang, dia tidak jadi hamba Allah, susahnya itu hebat orangnya. Kamu, itu maksudnya mungkin. Wa ma utitu minal ilmi. Cuma kau baca salib di ayat siapa sebenarnya yang utitu minal ilmi, yang diberikan ilmu. Itu. Ya, jadi apa maksud tidak sedih? Di atas apa saja yang hilang dari mereka waktu hidup di dunia. Iko pensiun saja mulai sakit. Maaf ya, pokoknya dituduh orangnya.
Kalau itu orang merah, begitulah pensiun, Sakit-sakitan. alah sakit-sakitan. Sebab karena panganannya aduh kawan ambo dulu digantung baju safari ko lain. Batu awak lah pensiun. Biasa safari kan di kanaan masa dulu. Biasanya pintu itu dibukaan, disuruh naik, gini ndak lah. Maka ada mau pernah pergi ceramah, mau bawa tu kecil dapat tu bapak yang bawa mobil, sangkoi pejabat Gadang Banawa. Iya. Tanya heran-herannya, bapak sendiri yang bawa mobilnya. Iya. So nyanyo ada supir no. Lah meninggal pak tu. Ya, Sangga Psikolog, aku bintang-bintang berikutnya. Bintang berikutnya tahun Khaufun. Itu. Enggak, bintang berikutnya Iko menguraikan Yahzanun tuh. Yahzanun lagi ya Pak. Iya, diuraikan kalau ya Khaufun lah 3. Dan Iko, aku nan hebatnya. Iza bakatin naru. Jadi waktu sudah dinyalakan api neraka, mau masuk neraka, dia enggak juga sedih. Kenapa enggak sedih dia? Coba. Dia yakin nggak masuk neraka. Itu. Ada gejolak tenang-tenang saja. Itu maka mungkin kenapa Rabi'ah Al-Adawiyah itu sampai keluar kata-katanya. Kan dibukukan itu. Aku apa katanya? Ya, aku tidak takut. Aku bukan harap masuk surgamu. Tapi ini kan itu Rabi'ah, bukan ayat ya. Aku bukan harap masuk surgamu dan aku tidak takut nerakamu. Tapi aku karena cinta kepadamu, kan tinggi bahasa. Kalau orang-orang tidak biasa berpikir, ala paniknya. Padahal manusia sebenarnya makhluk yang cerdas. Tapi kenapa tidak kunjung cerdas manusia berpikir? Karena tidak dilatih. Itu makanya Ibnu Arabi mengatakan, manusia kalau tidak sampai kepada Tuhan sebenarnya, maka dia hanya di atas binatang sedikit katanya. Alas ilahuna. Ya, nanti kita sambung ini. Dikasih tanda ini yang merah sudah ya. Ini lagi. Terus lagi ke bawah. Nah, ini sudah kita pelajari nih. Ini menunjukkan atas si mukallaf yang taat kepada Allah, tidak ada rasa takut dikubur. Nah, ini yang disebut Ibu Didi tadi. Nah, maksud dari atas. Waktu wukuf Arafah, waktu padang mahsyar, waktu buka catatan, waktu naik timbangan dan sirat. Ini ya. Jadi mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabiyyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat terus ya, ibu-ibu, bapak-bapak, sama-sama saya gitu juga. Jangan ada pernah lupa nikmat. Ingat. Kalau sudah kita ingat nikmat, yang sebenarnya ingat Allah gitu. Itu apanya? Metodenya. Ingat nikmat terus kemana. Jadi sungguh pun nikmat nandikana, tapi Allah nantakana. Ini tidak berupa. Ya. Siapa yang tidak bicara tentang nikmat lagi dalam hidupnya atau dengan dirinya, berarti dia kufur. Tapi kalau dia sadar nikmat, berarti dia bersyukur. Nah, itu makanya itu kuncinya. Makanya kemanapun pergi, ada kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan Ustaz. Iya. Ilal liqa ma'as salamah. Ilal liqa ma'as salamah.